Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nita Wahyuningati dari SDN Dinoyo 1 Kota Malang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi matematika yaitu tentang operasi hitung perkalian pecahan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu supaya anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian pecahan serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita perlu mengingat lagi cara penulisan pecahan. Nah, seperti yang Bu Nita punya, ini ada 2/5. Anak-anak, yang atas ini disebut pembilang dan yang bawah disebut dengan penyebut. Lalu, bagaimanakah cara menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan? Nah, perkalian pecahan, semua pecahan itu diubah menjadi pecahan biasa apabila pecahan tersebut masih pecahan campuran. Kemudian, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Perhatikan contoh soal berikut. Bu Nita mempunyai soal yaitu 2/3 dikali 1/4. Bagaimanakah menyelesaikan soal berikut? Yang pertama, kita tulis ulang ya soalnya di buku kerja kalian. Kita tulis 2/3 dikali 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, kemudian anak-anak menyiapkan lagi tempatnya. 2/3 dikalikan 1/4. Diingat lagi ya tadi, pembilang dikalikan pembilang. Berarti 2 dikali 1. Kemudian penyebut dikali penyebut, yaitu 3 dikali 4. 2 dikali 1 berapa anak-anak? Ya bagus, 2. Kemudian 3 kali 4 berapa anak-anak? 12. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Jadi, hasil perkalian dari 2/3 dikali 1/4 adalah 2/12. Anak-anak, apakah pecahan 2/12 bisa disederhanakan lagi? Mari kita coba ya untuk menyederhanakannya. Jika ingin menyederhanakan pecahan, kita juga harus mengingat kembali mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut. Masih ingat ya anak-anak tentunya? Nah, yang cara pertama kita bisa menggunakan faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Yaitu faktor yang sama. Di sini jawabannya tadi ada 2/12. Nah, kita cari faktor dari 2 dan 12. Faktor dari 2 yaitu 1 dikalikan 2. Kemudian faktor dari 12 yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Setelah itu, kita cari faktor yang sama antara 2 dan 12, yaitu angka 1 dan 2. Maka akan kita pilih salah satu, yaitu angka 2. Setelah itu, angka 2 tadi kita gunakan untuk membagi pecahan yang akan kita sederhanakan. Kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu angka yang sudah kita temukan tadi ya anak-anak, yaitu angka 2. 2/12 dibagi 2. Nah, pembilang kita bagi 2, penyebutnya juga kita bagi 2. 2 dibagi 2 berapa ya anak-anak? Oh iya, jawabannya 1. Kemudian 12 dibagi 2 berapa ya jawabannya? Iya, jawabannya 6. Nah, untuk cara kedua, kita bisa menggunakan FPB atau faktor persekutuan terkecil. Anak-anak, masih ingatkah anak-anak cara mencari FPB? Nah, hal pertama yang harus diingat sebelum mencari FPB yaitu kita harus mengingat dulu apa itu bilangan prima. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki satu faktor yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Untuk mempertajam lagi ingatan anak-anak, mari kita ingat cara mencari bilangan prima.
kita akan mencari bilangan prima dari angka 1 sampai 10. Nah, angka 1 tidak perlu ya. Nah, kita langsung lanjut ke angka 2. Apakah angka 2 ini bilangan prima? Kita faktorkan dulu. Angka 2 ini memiliki faktor 1 kali 2. Nah, angka 2 ini hanya memiliki satu faktor, 1 dan 2. Diingat lagi ya, bahwa bilangan prima adalah bilangan yang memiliki satu faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri yang dimaksud angka 2. Jika di sini angka 2, bilangan itu sendirinya berarti angka 2. Sehingga angka 2 ini disebut dengan bilangan prima. Kemudian, kalau angka 3, apakah termasuk bilangan prima? Kita coba, angka 3 ini memiliki satu faktor, yaitu 1 dan 3. 3 ini kan bilangan itu sendiri, angka 3. Sehingga angka 3 itu memiliki satu faktor yang disebut dengan angka 3 ini bilangan prima. Jadi angka 2 dan 3 itu termasuk bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian angka 4 dan 5. Kita lihat angka 4. Apakah 4 ini bilangan prima ya anak-anak? Kita coba kita faktorkan. Angka 4 itu memiliki faktor 1 dikalikan 4. Kemudian angka 4 ini masih bisa dibagi lagi ya. 2 dikalikan 2 ada 4. Jadi angka 4 ini memiliki 2 faktor. Kalau bilangan itu memiliki lebih dari satu faktor, berarti bilangan tersebut bukan merupakan bilangan prima. Sehingga angka 4 ini bukan merupakan bilangan prima. Sekarang kita lanjut ya ke angka 5. Apakah 5 merupakan bilangan prima? 5 itu 1 dikali 5. Dan angka 5 tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain lagi. Sehingga angka 5 ini disebut bilangan prima. Karena angka 5 ini hanya memiliki satu faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Dipahami lagi ya anak-anak, nanti untuk angka 6 sampai dengan 10, anak-anak bisa mencoba di buku kerja kalian masing-masing. Coba kalian cari seperti yang sudah dijelaskan Bu Nita tadi ya, mulai angka 1 sampai 5. Selamat mencoba ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita kembali ke awal, yaitu tentang pecahan 2/12. Bagaimana cara mencari faktor prima dari angka 2 dan 12? Faktor prima dari angka 2 yaitu tadi ada angka 2. Mengapa? Karena faktor prima diperoleh dari bilangan prima. Jadi faktor primanya 2 itu angka 2. Kemudian faktor prima dari 12 yaitu kita ingat-ingat lagi bilangan prima antara 1 sampai 10 yang paling kecil yaitu angka 2. Nah, berarti kita tulis angka 2. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Kemudian bawahnya itu kita ingat lagi faktor prima antara 1 sampai dengan 10 yang paling kecil angka berapa? Angka 2. Kita tulis lagi angka 2. Jadi kita menuliskan faktor prima itu bilangan terkecil dulu untuk membagi. Kita tulis lagi angka 2. Sehingga 2, 6 yaitu 2 dikalikan 3. Maka dapat kita peroleh faktor prima dari 12 yaitu 2. Angka-angka yang kita lingkari, yang dilingkari Bu Nita ini merupakan faktor prima. Ada 2 kali 2 kali 3. Karena angka 2 ini ada 2 buah, bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat dikali 3. Nah, anak-anak, kita perlu mengingat lagi tentang cara mencari FPB. Hal yang pertama yang harus kita ingat yaitu FPB merupakan bilangan yang pemilih. Jadi kalau misalnya seperti kalian berteman itu pilih-pilih teman. Kemudian FPB ini hanya mau berteman dengan bilangan yang sama. Jadi hanya bilangan yang sama aja yang nanti bisa dituliskan sebagai FPB. Kalau tidak sama, tidak mau.
Kemudian, apabila sudah sama, ditulis salah satu yang nilainya paling kecil. Jadi FPB itu sudah milih harus sama, harus paling kecil. Nah, sekarang kita ingat lagi tadi faktor prima dari angka 2 yaitu 2. Faktor prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kita cari. Hanya mau berteman dengan bilangan yang sama. Berarti yang dapat ditulis sebagai FPB yaitu antara angka 2 dan 2 pangkat 2. Kita lihat lagi. Apabila sudah sama, ditulis salah satu yang nilainya kecil. Nah, anak-anak, 2 dan 2 pangkat 2 itu kecil mana ya? Kalau 2 ini kan ya 2. Kalau 2 pangkat 2 itu sama 2 kali 2 yaitu 4. Sehingga FPB dari 2 dan 12 itu hanya ditulis angka 2. Jadi dipilih salah satu yang paling kecil. Nah, anak-anak, tadi setelah kita mendapatkan faktor persekutuan dari faktor prima ya, FPB dari 2 dan 12 adalah angka 2. Kemudian angka 2 tadi kita gunakan lagi untuk membagi pecahan yang akan kita sederhanakan, yaitu sama seperti yang pertama tadi, yaitu pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut, yaitu 12 dibagi 2 dan 12 dibagi 6, yaitu 1/6. Nah, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mau belajar bersama Bu Nita. Sebelum diakhiri, mari kita baca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi, yaitu minimal dengan 5M. Anak-anak, selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Semoga anak-anak tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.